Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadihil muttasirina ila imamil muallif rahimahullah ta'ala wa ada manaf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Qala dzikru auladihi sallallahu alaihi wasallam. Ai hadza dzikru auladihi sallallahu alaihi wasallam, adapun ini itu bab yang menjelaskan tentang anak-anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikru auladihi sallallahu alaihi wasallam, adapun ini itu menjelaskan tentang anak-anaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Auladun itu jamak dari walad. Waladun itu anak laki-laki maupun perempuan. Walad. Al-Qasimu adapun Al-Qasim wabihi dan itu tetap wabihi dan itu tetap dengan Al-Qasim, wabihi dan itu tetap dengan Al-Qasim, yukanna dijuluki siapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullahi dan Abdullah, wa yusamma dan dinamakan siapa Abdullah, At-Tayyiba akan At-Tayyib, Tayyib wangi, Wat-Tahira dan akan suci, Wat-Tahira dan At-Tahir yang artinya suci. Waqila dan dikatakan At-Tayyibu, apa At-Tayyibu? At-Tayyib baik atau wangi. Ghairu tahiri selain tahir. Wa Zainabu dan Zainab, wa Ruqayyatu dan Ruqayyah, wa Ummu Kulsumin dan Ummu Kulsum, wa Fatimatu dan Fatimah radhiyallahu anhum, radhiya semoga meridai siapa Allah anhum dari semua anak-anaknya Kanjeng Nabi. Jadi di sini Nabi Muhammad ini memiliki tiga anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Pertama ini Al-Qasim wa bihi yukanna sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim pertama ini namanya Al-Qasim. Dan anak pertama Kanjeng Nabi ini biasanya Nabi sendiri sering dipanggil dengan ini gitu. Wa bihi yukanna sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya Abul Qasim. Jadi Kanjeng Nabi sering dipanggil Abul Qasim, bapak dari Qasim. Ya, Qasim itu anak pertama Kanjeng Nabi. Wa Abdullah dan kemudian yang kedua anaknya Kanjeng Nabi Abdullah. Wa yusamma Thayyiba wa Tahira. Nah, Abdullah ini dijuluki Thayyib yang artinya baik atau bisa juga artinya wangi, dan Tahir artinya suci. Wakila atau Thayyibu ghairu Tahir. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya Abdullah ini dijulukinya At-Tayyib saja, enggak ada At-Tahirnya. Kemudian satu lagi anaknya Kanjeng Nabi yaitu Ibrahim. Di sini belum dijelaskan, nanti setelah halaman berikutnya ada anak Kanjeng Nabi lagi, yang satu lagi yang dari jalur Maria Qibtiyah. Ini dari jalur Khadijah, ya. Nah, kemudian itu tiga anak Rasulullah yang laki-lakinya. Yang pertama Qasim, kedua Abdullah, ketiga Ibrahim. Kemudian wa Zainabu wa Ruqayyatu wa Ummu Kulsumin wa Fatimah. Nah, kemudian ada 4 anak perempuannya Kanjeng Nabi. Pertama Zainab, kedua Ruqayyah, ketiga Ummu Kulsum, keempat Fatimah. Jadi total anaknya Kanjeng Nabi itu ada 7, ya. 3 laki-laki, 4 perempuan. Mata dan telah meninggal siapa? Al-Banunu,
anak laki-lakinya Kanjeng Nabi. Siapa Al-Banunu, anak laki-lakinya Kanjeng Nabi, qoblal islami, sebelum Islam, qoblal islami, sebelum Islam, atfalan, halnya masih kecil, atfalan halnya anak-anak, atfalan halnya masih atfalan halnya anak-anak. Wal banatu, dan adapun anak perempuannya, anak perempuan Kanjeng Nabi, wal banatu, dan adapun anak perempuan Kanjeng Nabi, adrokna telah mengetahui siapa banat, adrokna telah mengetahui siapa banat, al Islam akan Islam, wa aslamna maka masuk Islam siapa banat, wa aslamna dan masuk Islam siapa banat, wa aslamna dan masuk Islam siapa banat, wa kulluhum dan semuanya, wa kulluhum dan semua anak-anaknya Kanjeng Nabi yang disebutkan di atas, totalnya ada 6 ya, selain Ibrahim, dari Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah, 6. Wa kulluhum dan adapun semua anak-anaknya Kanjeng Nabi itu min Khadijah, dari Sayyidah Khadijah, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anha dari Khadijah. Jadi anak-anaknya Kanjeng Nabi yang laki-lakinya ini sebelum adanya ajaran Islam, mereka semuanya sudah meninggal. Qasim, Abdullah, Ibrahim itu udah meninggal. Mereka meninggal pada usia dini. Nah, kemudian perempuan-perempuannya mereka itu mengetahui Islam, artinya mereka itu hidup lama dan mengenal Islam. Dan ketika Islam datang, dan mereka ketika Rasulullah sudah menyebarkan agama Islam, mereka semua masuk Islam. Nah gitu. Wa wulida dan dilahirkan, wa wulida dan dilahirkan lahu bagi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu bagi Kanjeng Nabi bil Madinati di kota Madinah, bil Madinati di kota Madinah. Siapa Ibrahimu, Ibrahim, min Mariyata dari Maria al-Qibtiyah. Wa mata dan telah wafat siapa Ibrahim, wa mata dan telah wafat siapa Ibrahim, wa huwa adapun Ibrahim itu ibnu sab'ina 70 apanya lailatan malamnya. Wa huwa adapun Ibrahim itu ibnu sab'ina anak itu ibnu sab'ina 70 apanya lailatan harinya, malamnya, apanya lailatan malamnya. Wakila dan dikatakan sab'ati asyhurin, wakil dan dikatakan sab'ati asyhurin 7 bulan. Wakil dan dikatakan sama niyata asyara 18 apanya syahron bulannya. Nah, kenapa di sini wakila sab'ati asyhurin dibaca kasrah? Karena sebenarnya itu ada huruf ibnu di situ. Wakila ibnu sab'ati asyhurin. Sama kayak kata sebelumnya, wa huwa ibnu sab'ina lailatan. Nah, ini yang penjelasan yang tadi. Ini anak Kanjeng Nabi yang ketiga yang dari jalur Maria. Jadi kalau anak Kanjeng Nabi yang cowoknya itu Al-Qasim sama Abdullah itu dari Khadijah, sedangkan yang ini Ibrahim itu dari Maria Qibtiyah. Nah, Ibrahim ini wafat pada usia 70 hari, wahwa ibnu sab'ina lailatan. Jadi Ibrahim ini cuman hidup selama 70 hari. Ada yang berpendapat selama 7 bulan, kemudian ada juga yang berpendapat
Ibrahim ini hidup selama 18 bulan. Wa kulluhum, dan semuanya anak-anak Kanjeng Nabi. Wa kulluhum, dan adapun semuanya anak Kanjeng Nabi. Wa kulluhum, dan adapun semua anak-anaknya Kanjeng Nabi, itu matu, telah wafat siapa mereka. Itu matu, telah wafat siapa mereka. Fi hayatihi, dalam kehidupannya Kanjeng Nabi. Fi hayatihi, dalam kehidupannya Kanjeng Nabi. Illa Fatimah, kecuali Sayyidah Fatimah. Illa Fatimah, kecuali Sayyidah Fatimah. Fata'akharat maka terakhir siapa Fatimah. Fata'akharat maka terakhir siapa Fatimah. Ba'dahu, setelahnya Kanjeng Nabi. Sittata ashhurin, halnya 6 bulan. Sittata ashhurin, halnya 6 bulan. Jadi maksudnya wa kulluhum matu fi hayatihi illa Fatimah fata'akharat ba'dahu sittata ashhur, itu anak-anaknya Kanjeng Nabi semuanya yang 7 itu, Qasim, Abdullah, Ibrahim, kan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, itu mereka semua itu meninggal sebelum Kanjeng Nabi meninggal. Nah, kecuali Fatimah. Jadi kecuali Fatimah. Ya, kecuali Fatimah. Jadi 6 orang. 6 orang itu 6 anak-anaknya Kanjeng Nabi itu wafat sebelum beliau wafat. Kecuali Fatimah. Fatimah ini wafatnya setelah Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi wafat, kemudian 6 bulan setelah Kanjeng Nabi wafat, Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat radhiyallahu anha. Wakanat, dan ada siapa Zainab binti Rasulillah. Radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anha dari Zainab. Inda Abil As bin Rabi ibni Abdi Syamsin. Inda Abil As bin Rabi ibni Abdi Syamsin. Menikah dengan Abul As bin Rabi bin Abdi Syams. Inda Abil Asi ibn Rabi ibni Abdi Syamsin, menikah dengan Abul As bin Rabi bin Abdu Syams. Fawaladat, maka melahirkan siapa Zainab. Fawaladat, maka melahirkan siapa Zainab. Lahu bagi Abul As bin Rabi. Lahu bagi Abul As bin Rabi. Aliyan akan Ali. Mata wafat siapa Ali. Sogiran, halnya kecil. Mata wafat siapa Ali. Sogiran, halnya kecil. Wa Umamata, dan Umamah. Wa Umamata, dan Umamah. Tazawwaja menikah siapa. Tazawwaja menikah akan tazawwaja menikah akan Umamah siapa Ali. Siapa Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib. Summa, kemudian khalafa menggantikan. Siapa kemudian khalafa menggantikan siapa Ali. Alaiha, atas Umamah. Khalafa menggantikan siapa Ali bin Abi Thalib. Alaiha, atas Umamah. Al-Mughirah, akan Mughirah ibna Naufal bin al-Harith bin Abdul Muttalib. Mughirah bin Naufal bin Harith bin Abdul Muttalib. Fawaladat, maka melahirkan siapa Umamah. Fawaladat, maka melahirkan Umamah. Fawaladat, maka melahirkan siapa Umamah.
lahu bagi Al-Mughirah, Yahya akan Yahya. Jadi ini anaknya Rasulullah, anak perempuan Rasulullah yang pertama ya, yaitu Zainab binti Rasulullah. Nah, ini Zainab ini menikah dengan Abul As bin Rabi bin Abdul Syams. Nah, dari pernikahan Zainab dengan Abul As bin Rabi ini lahir dua anak. Pertama Ali, kedua Umamah. Tapi Ali di sini bukan Ali bin Abi Thalib, bukan ya. Nah, Ali ini meninggal pada kecil, pada usia-usia kecil. Ali ini meninggal pas waktu kecil. Nah, sedangkan Umamah ini kan perempuan ya. Umamah ini tumbuh dewasa dan Umamah ini menikah dengan Sayyidina Ali. Nah, baru ini menikah dengan Sayyidina Ali. Anaknya yang pertama, anaknya Zainab yang pertama yang namanya Ali meninggal pas waktu kecil. Kedua, anak perempuannya yang bernama Umamah dinikahi oleh Sayyidina Ali. Akan tetapi ثم خلف عليها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. Sama Sayyidina Ali cerai sama Sayyidina Ali. Kemudian Umamah dinikahi oleh Mughirah bin Naufal. Ketika Umamah menikah dengan Sayyidina Ali, Umamah tidak melahirkan anak. Tapi ketika Umamah ini menikah dengan Mughirah bin Naufal bin Haris bin Abdul Muttalib, fawaladat salahu Yahya, melahirkan anak bernama Yahya. Kayak gitu. Jadi anak dari Zainab yang bernama Umamah ini menikah dengan Sayyidina Ali tapi tidak melahirkan anak. Akhirnya cerai. Umamah dinikahi dengan Mughirah bin Naufal, akhirnya melahirkan anak bernama Yahya. Wa kanat, dan ada siapa Fatimah radhiyallahu anha, semoga radhiyallahu siapa Allah anha dari Fatimah. Inda Aliyin, menikah dengan Ali. Inda Aliyin, menikah dengan Ali radhiyallahu anhu, semoga radhiyallahu siapa Allah anhu dari Sayyidina Ali. Fawaladat, maka melahirkan siapa Fatimah lahu bagi Ali. Fawaladat, maka melahirkan siapa Fatimah lahu bagi Ali, Hasanan akan Hasan, wa Husainan dan akan Husain, wa Muhsinan dan Muhsin. Pada apa maka meninggal siapa Muhsin saghiran, halnya masih kecil. Pada apa maka meninggal siapa Muhsin saghiran, halnya masih kecil. Fawaladat, maka melahirkan siapa Fatimah. Wawaladat, maka melahirkan. Wawaladat, dan melahirkan siapa Fatimah. Wawaladat, dan melahirkan siapa Fatimah. Lahu, dengan Ali. Ruqayyata, akan Ruqayyah. Wa Zainaba, dan Zainab. Wa Ummu Kulsumin, dan Ummu Kulsum. Radhiya, semoga meridai siapa Allah anhum, dari anak-anak mereka, anak-anaknya Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali. Jadi jadi di sini Sayyidah Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, melahirkan 3 anak. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain, yang ketiga Muhsin. Sedangkan Muhsin ini meninggal pas waktu kecil. Ini anak laki-lakinya ya. Jadi Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali juga melahirkan anak yang anak-anaknya sama dengan anak-anaknya Rasulullah yang telah ini ya, sama Ruqayyah, Zainab, Kulsum. Jadi anak-anaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah dengan Sayyidina Ali itu, anaknya itu ada 6. Hasan, Husain, Muhsin. Muhsin meninggal
pas waktu kecil. Kemudian anak perempuannya ada 3, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum. 3 anak perempuannya ini sama dengan anaknya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ntar di sini agak dibedain ya, jangan diambil pusing. Karena waktu aneh ngartiin ini agak sedikit pusing ini. Ya ini Ruqayyah yang mana ini? Ternyata ini Ruqayyah dari anaknya Sayyidina Fatimah, bukan dari anaknya Sayyidah Khadijah gitu. Matat setelah wafat siapa Ruqayyah tu Ruqayyah? Siapa Ruqayyah tu Ruqayyah binti Ali bin Abi Thalib. Nah, ini Ruqayyah anaknya Fatimah ya. Matat setelah wafat siapa Ruqayyah tu Ruqayyah binti Ali bin Abi Thalib qoblal bulughi, halnya sebelum balik. Jadi Ruqayyah ini meninggal sebelum balik. Watazawaja dan menikah siapa Zainab akan Zainab. Watazawaja dan menikah Zainab akan Zainab. Siapa Abdullah bin Ja'farin, Abdullah bin Ja'far. Wawaladat dan melahirkan siapa Zainab lahu dengan Abdullah bin Ja'far, lahu dengan Abdullah bin Ja'far, Aliyan akan Ali, Aliyan akan Ali, wa matat dan kemudian meninggal siapa Zainab, wa matat dan kemudian meninggal siapa Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Kemudian ini anaknya Sayyidah Fatimah yang kedua itu Zainab. Nah, Zainab ini menikah dengan Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far. Dari pernikahan anaknya Fatimah dengan Sayyidina Ali ini, anaknya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali ini, yaitu Abdullah bin Ja'far menikah dengan Zainab, lahir anak namanya Ali. Namanya Ali juga sama. Makanya jangan heran kalau misalkan nama Habib itu muter-muter. Misalkan Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, muter. Karena emang dari dulu begitu. Ini kalau misalkan dibin-binin ya, dibin-binin. Ali bin Abdullah bin Ja'far, Ali bin Zainab binti Ali, Ali Ali bin Zainab binti Ali bin Abi Thalib. Jadi anaknya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali yang bernama Zainab menikah dengan Abdullah bin Ja'far, melahirkan anaknya namanya Ali. Kemudian setelah itu Zainab binti Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Watazawaja dan menikah siapa? Watazawaja dan menikah Ummu Kulsumin akan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulsumin akan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Radhiya semoga meridai siapa Allah anha dari Ummu Kulsum. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Umar bin Khattab. Radhiya semoga meridai siapa Allah anhu dari Sayyidina Umar. Wa fawaladat maka melahirkan siapa Ummu Kulsum lahu dengan Ali. Lahu ini sebenarnya artinya bagi Ali, bagi Umar. Bagi maksudnya lahu ini kan lamnya itu sebenarnya artinya tuh bagi gitu kan. Laka bagimu, lahu baginya. Tapi di sini diartiin dengan supaya gampang. Fawaladat maka melahirkan siapa Ummu Kulsum lahu dengannya Umar bin Khattab, lahu dengan Umar bin Khattab, Zaidan akan Zaid, Zaidan akan Zaid, wa khalafa dan menggantikan, wa khalafa dan menggantikan alaiha atasnya Ummu Kulsum, alaiha atasnya Ummu Kulsum ba'dahu setelah Sayyidina Umar, ba'dahu setelah Sayyidina Umar, Aunubna Ja'farin, Aun bin Ja'far. Aunubna Ja'farin siapa? Aun bin Ja'far. Tsumma akhuhu kemudian saudaranya Aun bin Ja'far Muhammadan akan
Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad, namanya aja yang Muhammad. Summa kemudian akhuhu saudaranya Aun bin Ja'far Muhammadan akan Muhammad. Summa kemudian akhuhu saudaranya Muhammad, saudaranya Muhammad Abdullah, yaitu Abdullah. Jadi begini, ini masih anaknya Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah, ya, bukan anaknya Rasulullah. Jadi Ummu Kulsum ini menikah dengan Umar bin Khattab. Ummu Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab, kemudian memiliki anak namanya Zaid. Zaid bin Umar bin Khattab. Wa khalafa 'alaiha ba'dahu Aun bin Ja'far. Nah, kemudian setelah menikah dengan Ummu Kulsum, ya, setelah dengan Umar bin Khattab, maksudnya setelah Ummu Kulsum ini menikah dengan Umar bin Khattab, Ummu Kulsum ini cerai lalu menikah lagi dengan Aun bin Ja'far. Setelah Aun bin Ja'far nikah lagi dengan saudaranya, yaitu yang bernama Muhammad. Jadi Ummu Kulsum ini menikah lagi dengan Muhammad. Summa akhuku Abdullahi, kemudian setelah menikah dengan Muhammad, menikah lagi dengan saudaranya Muhammad, yaitu Abdullah. Kayak gitu. Jadi Ummu Kulsum ini anaknya Sayyidina Ali ini menikah berapa kali ini? Pertama dengan Sayyidina Umar, kemudian dengan Aun bin Ja'far, kemudian dengan saudaranya Aun bin Ja'far, yaitu Muhammad, kemudian dengan saudaranya Muhammad, yaitu Abdullah. 4 kali nikah. Gitu ya. Wa amma Ruqayyatu dan adapun Ruqayyah binti Sayyidina Rasulillah. Kalau Ruqayyah ini mah Ruqayyahnya anaknya Kanjeng Nabi. Wa amma Ruqayyatu dan adapun Ruqayyah binti Rasulillah, fakanat maka ada siapa Ruqayyah. Wa amma Ruqayyatu dan adapun Ruqayyah binti Rasulillah, itu fakanat maka ada siapa Ruqayyah. Inda Utsman bin Affan, menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, semoga meridai siapa Allah anhu dari Sayyidina Utsman. Fawaladat maka melahirkan siapa Ruqayyah binti Rasulillah lahu dengan Sayyidina Utsman, Abdullahi akan Abdullah. Wa tuwfiyat dan wafat siapa Ruqayyah. Wa tuwfiyat dan wafat siapa Ruqayyah yauma jaa Zaid bin Haritsah, pada hari di mana Zaid bin Haritsah datang. Tuwfiyat maka wafat siapa Ruqayyah binti Rasulillah yauma jaa Zaid bin Haritsah, pada hari di mana Zaid bin Haritsah datang. Basyiron halnya membawa kabar gembira, bil fathi dengan Fathu Mekah, bil fathi dengan kemenangan, yauma badrin pada perang Badar. Fatazawwaja maka menikah siapa Sayyidina Utsman. Ummu Kulsumin akan Ummu Kulsum. Ukhtuha Ummu Kulsum, ya. Fatazawwaja maka menikah siapa Sayyidina Utsman. Ummu Kulsumin akan Ummu Kulsum. Ukhtaha jelasnya saudaranya Ruqayyah. Ukhtaha jelasnya saudaranya Ruqayyah. Wa matat dan wafat siapa Ummu Kulsum.
Wa matat dan wafat siapa Ummu Kulsum ingdahu di samping Sayyidina Utsman, ingdahu di samping Sayyidina Utsman, atau bersama Utsman juga bisa. Ingdahu bersama Sayyidina Utsman fi Sya'bana pada bulan Sya'ban sanata tis'in pada tahun 9. Sanata tis'in pada tahun 9. Wakanat dan ada siapa Ruqayyah, wakanat dan ada siapa Ummu Kulsum, wakanat dan ada siapa Ummu Kulsum qablahu halnya sebelum Utsman, inda Utaibah bani Abi Lahabin bersama Utaibah bin Abi Lahab, inda Utaibah bani Abi Lahabin bersama Utaibah bin Abu Lahab. Wa Ruqayyah dan adapun Ruqayyah itu inda Utbah bani Abi Lahabin bersama Utbah bin Abu Lahab. Jadi begini. Jadi ini anaknya Rasulullah ya. Ruqayyah binti Sayyidina Rasulullah. Jadi Ruqayyah ini menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian lahir anak bernama Abdullah. Begitu. Wa tuwfiyat yauma jaa Zaid bin Harisah basyiran bil fathi yauma Badrin. Akan tetapi Ruqayyah ini meninggal dunia ketika Zaid bin Harisah datang membawa kabar gembira. Jadi ketika itu Zaid bin Harisah ini datang membawa kabar gembira bahwasanya menang dalam perang Badar. Di situ juga Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah meninggal dunia. Fatazawwaja Ummu Kulsumin ukhtaha wa matat indahu fi Sya'bana sanata tis'in. Kemudian Sayyidina Utsman ini setelah menikah dengan Ruqayyah, Sayyidina Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini ya saudaranya Ruqayyah gitu. Masih dua-duanya anaknya Kanjeng Nabi, makanya Sayyidina Utsman dijuluki Dzun-Nurain yang memiliki dua cahaya. Ummu Kulsum ini wafat pada bulan Sya'ban tahun ke-9. Ya, tahun ke-9. Ini 9 setelah Hijriyah kayaknya. Jadi pertama Sayyidina Utsman menikah dengan Ruqayyah, melahirkan anak Abdullah. Kemudian Ruqayyah meninggal ketika perang Badar telah diumumkan menang. Waktu itu yang mengumumkan kemenangan Badar yaitu Zaid bin Harithah. Kemudian setelah itu Sayyidina Utsman menikah dengan Ummu Kulsum, di mana Ummu Kulsum wafat pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriyah. Kayak gitu. Wa kanat qablahu inda Utaibah bin Abi Lahabin wa Ruqayyatu inda Utbah bin Abi Lahab. Jadi Sayyidah Ruqayyah binti Rasulillah dengan Sayyidah Ummu Kulsum binti Rasulillah. Jadi Ruqayyah sama Ummu Kulsum ini sebelum menikah dengan Utsman, mereka berdua sudah menikah dengan anaknya Abu Lahab. Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab, Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Jadi waktu itu sebelum adanya Islam, anaknya Rasulullah ini, Ruqayyah ini menikah dengan anaknya Abu Lahab, yaitu Utbah. Sedangkan Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah. Kemudian setelah adanya Islam, Abu Lahab meminta anak-anaknya menceraikan anak Rasulullah. Kayak gitu. Akhirnya anak-anak Rasulullah ini
terutama Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini, mereka menikah dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab.